Itu gumu. Inna stajina salimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Baik anak-anak semua, Bapak mau absen dulu. Siapa yang nggak datang hari? Kenapa dia nggak datang? Siapa yang permisi dia tadi? Ya ada, Pak. Wali kelas. WA wali kelas ya. Nanti Dimas nggak datang, keterangannya nggak itu sakit. Yang lain? Ya, alhamdulillah. Berarti semua ini hari dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak kami semua, anak bapak, ada bapak absen. Sebelum kita masuk pembelajaran ini hari, bapak ingin mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Masih ingatkah kalian? Masih. Tentang apa? Hiar. Ya. Apa itu hiar kemarin? Memilih antara dua pilihan. Gak ingat semua kalian kan? Enggak. Ada apa macam-macam hiar, hukum hiar. Kemarin sudah jelas semua kita pelajari. Hari ini materi kita tentang kirat ya, materi kita tentang kirat. Materi kita tentang kirat. Tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran ini hari. Tujuan pembelajaran ini hari adalah tujuan pembelajaran ini hari setelah kalian belajar, kalian nanti dapat mengetahui bagaimana pengertian dari kirat, hukum kirat, kemudian syarat dan rukun kirat. Kemudian terakhir adalah bentuk-bentuk kirat. Karena bentuk kirat itu ada dua, ya. Itu tujuan pembelajaran ini hari. Setelah kita belajar, kita paham tentang keempat hal tersebut. Baik anak-anak bapak semua, sebelum masuk ke materi pelajaran ini hari, bapak akan sampaikan apa yang mau kita pelajari, apa langkah-langkah pelajaran kita ini hari. Setelah nanti bapak sampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran, kemudian bapak akan sampaikan sama nonton video mengenai tentang kirat tersebut. Setelah nanti kalian melihat video tersebut, mengamati video tersebut, kalian cari, ya kan, tentang nanti bapak akan membentuk kelompok, dan kelompok itu akan bapak berikan tugas masing-masing sebuah LKPD, dan nanti akan dikerjakan LKPD tersebut sesuai dengan perintah yang ada di situ. Paham ya anak-anak semua? Kalian akan presentasikan satu persatu di kelompok tersebut. Perwakilan kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kita tutup bersama akhiri pembelajaran pada ini hari. Itulah. Baik, untuk anak-anak kami semua, mari sama-sama kita lihat tayangan berikut ini tentang kirat ya. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah juga melapangkan dan memberikan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Di antaranya terkait materi dan pekerjaan. Sebelumnya dengan hal itu, maka Islam mensyariatkan kirat dalam mengatur perekonomian umat manusia. Apakah yang dimaksud dengan kirat? Kirat menurut bahasa adalah potongan, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Sedangkan menurut istilah, kirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalil kirat, Rasulullah menjelaskan ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Berdasarkan dalil tersebut, maka
Yang pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau amil. Syaratnya adalah balik. Orang yang dewasa dapat mempertimbangkan manfaat dan mudarat akad qirad yang ia lakukan. Syarat selanjutnya adalah berakal sehat. Qirad terkait dengan harta, maka dibutuhkan akal yang sehat agar tidak menyesal di kemudian hari. Syarat selanjutnya adalah sukarela, yakni saling ridho antara pemilik dan pengelola modal. Dan syarat yang terakhir adalah amanah, yakni bisa dipercaya, utamanya bagi pengelola modal agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Rukun yang kedua adalah modal usaha. Modal usaha lainnya dengan catatan bahwa modal tersebut diketahui nilainya, kualitasnya, dan kuantitasnya atau jumlahnya, sehingga tidak terjadi perselisihan antara kedua. Yang pertama adalah melanggar perjanjian. Orang yang sedang berakad dalam hal ini akad qirad tidak boleh melanggarnya. Kedua belah pihak harus amanah atau dapat dipercaya. Larangan yang kedua adalah menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Modal usaha dalam qirad pada dasarnya adalah harta milik sahibul mal, sehingga penerima modal hanya diperkenankan untuk mengelola modal tersebut. Dan jika waktu perjanjian telah habis, maka penerima modal harus mengembalikan modal tersebut, sehingga dia tidak boleh menggunakan modal itu untuk kepentingan pribadi. Larangan selanjutnya adalah menghambur-hamburkan modal usaha. Akad qirad dibangun atas dasar kepercayaan kedua belah pihak, sehingga penerima modal harus dapat mengelola modal tersebut dengan baik sesuai dengan kesepakatan di sana. Jual beli atau barang-barang terlarang. Macam-macam qirad. Qirad ada dua macam, yakni qirad sederhana dan qirad modern. Qirad sederhana dilakukan oleh antar personal, jadi nabi. Kemudian qirad modern, yakni qirad yang dilakukan oleh seseorang dengan sebuah lembaga seperti bank syariah atau koperasi syariah. Dengan kesepakatan dengan akad qirad tersebut, ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hikmah berikutnya adalah mengurangi jumlah pengangguran. Dengan adanya akad qirad, maka dapat membuka peluang bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan untuk memulai usaha baru dengan meminjam modal dari seseorang atau lembaga, sehingga memiliki penghasilan yang pada akhirnya dapat memperkuat ekonomi masyarakat secara umum. Alhamdulillah tadi kalian sudah melihat tayangan tentang qirad ya. Mungkin kalian semua sudah membaca, melihat, mungkin sudah menyaring apa yang ditayangkan tadi. Mudah-mudahan itu semua menjadi pembelajaran kita pada ini hari. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok yang sudah Bapak sesuaikan tadi. Dan tolong dibagi kelompoknya. Selesai nanti kita bagi kelompok, baru Bapak kasih LKPD-nya. Silakan bagi kelompoknya. Oke, kita bagi LKPD masing-masing. Tolong dicari sesuai dengan perintah industri. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang ya.
Sudah siap semua? Sebelum kita presentasikan hasil dari diskusi kalian, mari sama-sama kita buat untuk penyemangat, ya kan? Untuk penyemangat. Kelas 9 hebat. Alhamdulillah masih semangat semua, ya kan? Masih fresh karena masih pagi. Alhamdulillah, jadi sudah kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam KPD tersebut. Oleh karena itu, dari sekian kelompok, siapa yang kira-kira ingin duluan mau menjawab? Oke, kelompok 4 jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 Universitas kelompok kami yang saya menjawabkan nomor 1. Kirat adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Dengan adanya kirat, seseorang yang mempunyai keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal akan dapat tertolong sehingga modalnya tidak habis dan memperoleh keuntungan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah yang dijawab oleh kelompok 4 benar? Tulisnya dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa di antara kelompok ini yang mau menjawab? Oke, berdiri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberitahu presentasi kami. Jelaskan hukum kirat. Kirat hukumnya mubah, bahkan dianjurkan dalam agama Islam. Sebab pada kirat terdapat unsur tolong menolong. Nabi Muhammad pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Syam. Keuntungannya dibagi bersama, sedangkan modal tetap milik pemberi modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana yang lain kelompoknya? Apakah benar apa yang dijawab oleh kelompok 3? Kasih tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa kelompok yang mau menjawab? Oke, kelompok 2 mau menjawab. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 3 ialah rukun dan syarat kirat. Rukunnya yang pertama rukun kirat terdiri dari 6. Yang pertama ada modal usaha, ada modal pemberi, ada pekerja dan pelaku usaha, peluang atau jenis pekerjaan jelas, pembagian keuntungan disepakati bersama, syarat kirat, dewasa, sehat, akal, dan bersama-sama rela. Modal harus diketahui secara jelas besarnya baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Jenis pekerjaan usaha menerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Besar kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabannya? Apakah benar? Ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan di nomor 4. Siapa kira-kira yang mau menjawab? Oke, berdiri jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 4, yaitu
Jelaskan bentuk-bentuk kirat. Bentuk kirat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kirat dalam bentuk sederhana. Kirat ini dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Kirat dalam bentuk ini sudah dilakukan oleh umat manusia. Kita kenal sejarah Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau pernah menjalankan perdagangan yang modalnya kepunyaan Siti Khadijah. Kirat bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan umat manusia baik di kota-kota maupun di desa-desa. Dan yang kedua adalah kirat dalam bentuk modern. Kirat yang juga disebut dengan madarabah dalam kehidupan modern dapat dikembangkan lebih jauh. Sebagai suatu contoh yaitu bank muamalat yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank muamalat yang mengadakan akad dengan pihak bank seperti kirat. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Benar tadi pertanyaannya? Benar. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita ini. Pertama, tentang pengertian kirat. Apa tadi nak pengertian kirat? Pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha. Ya. Pemberian modal kepada seseorang untuk dijadikan usaha. Artinya, seseorang meminjamkan uang terhadap orang lain, dijalankan untuk dijadikan usaha. Setelah dijalankan untuk usaha, maka memiliki keuntungan. Dan keuntungan itu nantinya akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad di awalnya. Itu yang namanya kirat. Yang kedua, ya, apa itu hukum kirat? Mubah. Kenapa dia dikatakan mubah? Boleh. Karena dia boleh karena ada unsur yang namanya kita adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial ada rasa tolong membantu orang. Kalau ada orang yang pintar atau bisa membuat sebuah usaha, dia tidak bisa memiliki modal, maka kita yang memiliki modal haruslah kita beri modal untuk si yang menjalankan usaha tersebut. Jadi berputarlah rodanya. Apa namanya, perputaran roda uang tadi berjalan, uang kita nggak hendak dia, tapi diusahakan oleh orang. Makanya itulah atas dasar itu, makanya kirat itu diperbolehkan oleh Rasul. Yang kedua, yang ketiga, apa rukunnya? Yang pertama Ada modal usaha. Yang kedua nak? Yang ketiga? Yang selanjutnya pekerjaannya jelas. Syaratnya dewasa. Kemudian modalnya jelas diketahui. Kalau bentuk uang berapa uangnya, kalau bentuk emas berapa mayang dia, ya seperti itu jelas dia. Jangan ataupun modal tersebut harus dituliskan di hitam di atas putih atau dituliskan bukti. Jadi tidak ada mengkilah-kilah di kemudian hari. Kemudian lanjut. Jenis pekerjaan atau usaha penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Ya, harus diketahui semuanya. Baik itu uangnya, kemudian usahanya juga harus tahu. Oh jelas ini usaha untuk buat bakso bakar misalnya. Ada sebuah usaha, ya kan, dijalankan. Apalagi banyak usaha-usaha yang bisa dibuat, ya kan, lagi orang itu mau berbuat. Lanjut. Besar kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Ya, besar keuntungannya itu
disesuaikan dengan perjanjian. Mau dia mau bagi 3 atau mau bagi 2 itu terserah atas kesepakatan bersama. Selanjutnya 4 bentuk kirat. Yang pertama bentuk kirat ada bentuk kirat sederhana, ini terjadi pada masa Rasulullah. yang kedua Modern. modern, itu Pada ya, di masa sekarang. sekarang. Apa itu? Bang. Jadi kita dari materi kita pada hari ini sudah selesai, kan? Sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini hari menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita, karena ini termasuk hubungan manusia dengan manusia, agar kita dapat saling tolong menolong. Nanti di kemudian hari mungkin kalau kalian semua punya modal besar, ada di antara kawan kalian yang tidak memiliki modal, kasih modal tersebut. Agar apa? Agar uang kalian itu dijalankan menjadi usaha dan menghasilkan untuk kepentingan kita bersama, untuk jadi makhluk sosial, karena itu dianjurkan oleh agama kita. Oke, sekian mungkin pembelajaran ini hari, mudah-mudahan sekali lagi berguna untuk kita semua, dan kita semua apa yang kita pelajari ini hari menjadi catatan amal kebaikan kita yang nanti bisa kita membantu kita di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pak tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.